Assalamualaikum, selamat datang di Tausiah Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan membahas sebuah ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, di mana ayat tersebut bercerita tentang zurriyah. Ayat tersebut berbunyi, wal yakhshal ladzina, dan hendaklah takut orang-orang yang lau taraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, zurriyatan di'afan, keturunan ataupun generasi yang lemah. Khaufu alaihim, mereka takut atas mereka, atas anak-anak mereka, generasi-generasi mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka takwa kepada Allah. Wal yaqulu, dan hendaklah mereka mengatakan qaulan sadida, perkataan yang benar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bagi kita keberadaan anak bukanlah sekedar pelengkap kehidupan kita dalam berumah tangga. Lebih dari itu, keberadaan anak seyogianya mampu menjadi generasi penerus setelah kita tiada. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang lemah. Lemah fisiknya, lemah pemikirannya, dan juga lemah akidahnya. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Maka untuk itu, kita sebagai orang tua harus menyiapkan buat mereka sarana, wahana untuk mengekspresikan dirinya, agar mereka mampu mengembangkan dirinya, mampu mengembangkan bakatnya, sehingga mereka kedepannya pede, percaya diri dalam menjalani kehidupannya ke depannya. Jadi ke depannya dengan program-program, dengan sarana dan wahana yang sudah kita persiapkan, kedepannya harapannya kita mampu menghadirkan generasi-generasi yang baik, tidak menjadi generasi yang lemah. Di saat mereka mengekspresikan dirinya, maka kita sebagai orang tua jangan suka menyalahkan. Biarkan mereka mengekspresikan dirinya, karena mereka sedang belajar. Di saat belajar kita tidak boleh mengomentari, di saat belajar kita tidak boleh menyalah-nyalahkan, karena yang mereka butuhkan adalah support, dukungan, motivasi-motivasi yang baik buat diri mereka, bukan sebaliknya menyalah-nyalahkan. Bukan itu yang mereka butuhkan. Jadi mari kita siapkan sarana dan prasarana, wahana buat mereka, sehingga mereka nantinya mampu menjadi generasi yang terbaik, mampu menjadi generasi penerus risalah
yang sudah mereka dapatkan. Ya, semoga dari ayat ini kita mampu mengambil sebuah ibrah, pelajaran khususnya bagi orang tua dan juga guru-guru, ya, agar mereka lebih termotivasi untuk mengajar lebih baik demi menghadirkan generasi-generasi yang lebih baik dari kita. Barakallahu lakum wa barakallahu alaihim. Semoga kita mendapat keberkahan dari Allah dan semoga Allah juga memberkahi generasi-generasi kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat konten juga kayak awak ada ketularan. Mana, Bu? Oh, caranya di belakang ya? Iya, iya. Nyampe juga. Hujanan kan? Lama kali datangnya hujan lah. Tamu, Mang. Yeay. Gimana buat gajinya Bang Situ? Bang Yakub nggak ikut. Kerja dia? Enggak, Bang, betul juga. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan tuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladhina zalamu idh yarawna al-'azab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingannya selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berzalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semua dan bahwa Allah amat besar siksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara selanjutnya tausiah yang dibawakan oleh Ustaz Afsar. Kepada Ustaz Afsar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul seperti biasa, yaitu mengaji yang mana kita adakan selama 2 bulan sekali. Yang kali ini kita adakan di rumah Om Tono di Marunda MBI. Salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau mau memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membawa materi yang berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, di sini karena saya masih muda, merupakan anak muda yang sedang jatuh cinta, maka saya kasih judulnya tuh anak muda itu jatuh cinta kepada Allah, bukan kepada kerasnya. Siapa lihat? Nah, apa kata Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 165? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas. Apa artinya? Dan dari sebagian manusia. Berarti kan tidak semua, hanya beberapa bagian saja. Berarti ada bagian A, ada bagian yang B. Nah, bagian A, bagian yang pertama, kata Allah itu mereka mayyattakhidhu min dunillahi andada. Mereka mengambil sesuatu yang bukan Allah. Apa saja yang bukan Allah? Banyak. Ini HP bukan Allah, pekerjaan bukan Allah, duit bukan Allah, makanan bukan Allah, cewek bukan Allah. Itu semua bukan Allah. Nah, lalu kata Allah, orang yang pertama ini mengambil semua itu ataupun mengambil dunia, dijadikannya sebagai tandingan, andara. Tadinya terhadap yuhibbunahum kahubbillah, cintanya kepada Allah. Nah, dari sini kan kita dapat bahwa satu poin, yaitu poin yang pertama, bahwa nas ataupun manusia ataupun insan, ciri-cirinya itu mereka lebih mencintai dunia, lebih mencintai yang bukan dari Allah. Nah, itu kan nas, manusia, bukan orang beriman. Orang beriman itu tidak seperti itu. Orang beriman itu berbeda. Kata Allah di kalimat berikutnya,
orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah itu asyaddu, lebih syadid, lebih keras, lebih berat, lebih apa lagi? Lebih besar. Pernah dengar kata azabun syadid? Artinya azab yang berat. Ada tuh di akhir kalimat itu. Allah syadidul azab. Allah maha berat siksaannya. Jadi orang yang beriman itu ciri-cirinya cintanya terhadap Allah itu lebih besar, lebih syadid. Nah, jadi kan kalau kita cerita tentang iman, berarti kita tuh cerita tentang cinta. Kalau kita cerita tentang cinta, berarti berbicara tentang iman. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah beriman? Nah, apakah dengan kita mempercayai bahwa Allah dan Rasulnya, Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul Allah, apakah kita sudah bisa dibilang beriman? Betul, sudah beriman. Tapi kalau kayak ini, itu kurang sempurna. Kenapa? Karena beriman itu tidak hanya bisa diartikan sebagai percaya, kurang tepat. Kalau beriman kita artikan sebagai percaya, maka orang Kristen juga beriman. Kenapa? Karena mereka juga percaya pada Allah. Mereka percaya pada Roh Kudus ataupun Jibril. Mereka juga percaya sama Bunda Maryam dan lain-lain. Nah, jadi beriman yang sebenarnya itu bukan hanya percaya, tetapi beriman itu adalah cinta kepada Allah. Kata cinta dalam bahasa Arab ataupun dalam ayat tersebut itu diartikan ataupun disebutkan dengan kata hubbu. Nah, dalam bahasa Inggris kata ini itu diserap oleh orang Inggris menjadi bahasa yang baru. Apa dia? Hobi. Nah, apa itu hobi? Ada yang tahu? Apa kita? Suka. Terus apa lagi? Suka sama apa itu hobi? Gitu. Oh. Kalau suka sama pati, enggak? Hobi itu adalah sesuatu hal, aktivitas yang kita sukai. Gak mungkin kita hobi dengan sesuatu kalau kita tuh nggak cinta. Kalau kita nggak cinta itu tanda nggak bisa dibilang hobi. Nah, jadi dari sini juga kita dapat nih bahwa salah satu ciri-ciri orang yang cinta sama Allah, dia tuh pasti hobi beribadah, dia hobi dengan sholat, dia hobi menghafal Quran, dia hobi mengaji dan lain-lain. Jadi dia ibadahnya itu bukan karena disuruh orang tua lagi, bukan karena yang lain, bukan karena ingin mengharap pujian dari orang, bukan hanya ingin caper, tetapi dia beribadah memang karena dia hobi, karena kita suka. Nah, apakah kita sudah seperti itu? Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu kan tadi cinta secara bahasa. Coba kita usut cinta secara rasa. Apa sih ciri-ciri orang jatuh cinta? Gimana nih? Gimana rasanya di orang jatuh cinta? Oh, minta. Apa nih? Gimana? Kalau ini bisa pengen ketemu wajah, apa namanya? Rindu. Ya betul, salah satunya itu rindu. Kalau orang jatuh cinta itu, dia pasti rasanya pengen tiap hari jumpa. Kalau nggak jumpa rasa gelisah aja. Begitu juga dengan orang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman, dia itu rasanya pasti pengen dia jumpa sama Allah, rindu dia dengan sama Allah. Itu salah satu ciri-cirinya. Baru apa lagi? Yang kedua apa lagi? Betah. Orang yang beriman tuh ataupun orang yang sedang jatuh cinta, dia pasti betah dengan sosok yang dia cintai. Contoh aja orang di luar sana ngapel, betah dia ngapel sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Gak mungkin dia betah sampai jam 12 malam ngapel walaupun bicara apa aja nih, tapi betah dia. Kenapa? Karena dia cinta. Sama mungkin kalau kita mungkin kenapa orang suka betah hari ngaji DMB sampai jam 3 malam. Padahal besok muli lagi, bukan lagi proyek. Mending tidur ya kan? Oke, bapak dan yang lain juga. Nah, coba usut kita secara pribadi. Ada nggak sih yang lakinya atau suaminya keluar aja nggak betah di rumah? Jangan-jangan nggak cinta dulu. Karena teorinya
kalau cinta itu dia pasti betah. Kalau nggak betah di rumah berarti Cintanya kepada Allah. cinta kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menguatkan cinta kita kepada Allah biar tidak luntur, karena namanya cinta juga kan naik turun, iman kan naik turun, gitu juga dengan cinta. Jadi gimana cara memperkuat, memperkokoh kecintaan kita kepada Allah biar tidak luntur. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintai Krus dan mencintai Allah. Bagaimana cara mencintai Krus dan mencintai Allah? Mas, gitu, bukan tanya balik. Oh, perbedaan. Kalau cinta sama keras itu, dia cintanya ke orang, ke manusia. Kalau ke Allah itu, dia cintanya hanya kepada Allah. Kita misalnya suka menghafal Quran, ya udah kita hanya suka menghafal Quran, tiap hari kita menghafal, tanpa disuruh juga kita menghafal. Kalau cinta sama keras itu kadang dia agak gila-gila dikit ya.